Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berjamaah. Semoga amal-amal kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga dilipat gandakan pahalanya. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qail, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhiratnya, yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman yang baik yang dalam terhadap agamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan pemahaman yang baik terhadap agama kita. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di tema tamkin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang mukmin dan orang yang beramal soleh, mukmin yang beramal soleh akan diberikan kekuasaan seperti orang-orang dulu. Orang-orang mukmin dulu yang diberikan juga kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian Allah teguhkan, Allah menangkan agama kalian, agama orang mukminin, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menggantikan rasa was-was, rasa takut menjadi rasa tentram, sehingga mereka bisa ya'budunani, mereka menyembah aku tanpa menyekutukan aku dengan aku. Ini salah satu ayat tentang tamkin, dan banyak lagi beberapa ayat tentang tamkin yang kemarin kita sudah jelaskan. Secara sederhana, tamkin adalah usulul mu'minina ala ahdafil akbar, sampainya orang Islam pada tujuan terbesar dari amal Islamnya. Amal Islamnya, bahwa kita seorang mukmin dituntut untuk senantiasa beramal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Shalihat, banyak kali amal-amal yang harus dilakukan seorang mukmin. Amal dari mulai amal yang sifatnya fardi, yang orang nggak perlu tahu, kita zikir kepada Allah dalam hati, misalkan disempurnakan dengan lisan,
Orang nggak perlu tahu zikir kita apa, nggak perlu kita ngumpul astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya nggak perlu. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang diem gitu, dia sedang tadabbur, dia sedang tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga amal pribadi, sholat kita dari mulai wajib sampai sunnah. Kalau nggak perlu cerita-cerita kalau di malam kita tahajud, nggak usah pagi-pagi ngumpul sama temennya bilang tadi malam luar biasa. Kenapa Pak Haji? Tahajud saya luar biasa. Nggak perlu. Sedekah juga nggak perlu dicerita-ceritakan. Bahkan orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada perlindungan adalah orang yang berinfak kanannya, kirinya tidak tahu. Artinya sedekahnya sangat rahasia, nggak perlu orang tahu. Ini amal pribadi, amal-amal kita sebagai keluarga, ya kan. Kemudian membesar lagi amal-amal sebagai anggota masyarakat, amal sebagai dai. Seorang muslim harus menjadi seorang dai. Mara'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapapun kita seorang mukmin yang jika melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, dia harus merubah dengan kekuatannya. Kalau punya seorang bapak itu bisa dong menegakkan kebaikan di rumahnya, memberantas kemungkaran di rumahnya, tentu bisa seorang bapak karena dia punya kekuatan. Dia memang kawamnya, dia pemimpinnya, ya kan? Pak RT juga bisa menegakkan, menghilangkan kemungkaran. Pak RT di Jakarta ini, Pak RT penting banget gitu kan, dikit-dikit Pak RT gitu kan. Tamu harap lapor, ya kan? 20 bocah harus lapor ke RT. Penting. RW juga Masya Allah, apalagi kelurahan. Kemudian makanya partai-partai politik itu megang kelurahan Pak ya. RW pegang, itu jaminan kemenangan. Kalau lagi camat dan seterusnya. Fa'ilam yastati, kalau nggak punya rakyat kita cuma rakyat jelata saja, hanya yes begini-begini, maka dakwahnya apa? Memberantas kemungkaran dengan lisan kita, nasihat kita, pidato kita, kritikan kita, masukan kita kepada masyarakat. Enggak bosan-bosannya kita ngajak orang kebaikan, ayo ke masjid, jangan berbuat dengan mungkar, jangan judi, jangan mabuk, jangan pacaran, jangan berzina, jangan. Enggak pernah selesai sampai kita meninggal dunia. Jadi tugas itu sebagai dai itu. Setiap kita dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga dituntut menjadi pejuang, bukan sekedar dakwah tapi berjuang. Hatta dulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah aku tunjukkan 3 hal yang menyelamatkan kamu? Al-tijaratin, ada perdagangan yang menyelamatkan kamu dari neraka. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Seorang muslim enggak berhenti hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah sosial, tapi juga harus pada level jihad. Coba. Bahkan Rasulullah menegaskan, man lam yuhaddis nafsahu wal man lam yahzu. Barang siapa yang belum pernah berangkat perang untuk jihad, atau belum pernah yuhaddis nafsahu bil ghazwi, belum punya rencana, belum punya angan-angan ingin berjihad seperti saudara-saudara kita di Madura, di Surabaya 10 November 1145.
ya sekarang menjadi hari dari pahlawan. Itu jihad yang dikomandoi para kiai Jawa Timur. Mereka bikin fatwa di tanggal 22 dikeluarkan resolusi jihad, maklumat jihad bahwa menghadapi Belanda, mempertahankan kemerdekaan, melawan nikah, ya kan? Nikah sekutu, pemenang perang dunia Pak. Nikah itu nggak main-main, sekutu yang didompleng oleh Belanda. Para kiai kita tahu senjata kita nggak cukup untuk melawan mereka, tentara kita nggak cukup untuk melawan mereka. Indonesia merdeka kan belum punya tank Pak, ya kan, belum punya tank, belum punya pesawat. Kan baru usia berapa bulan bisa merdeka? Agustus, September, November udah 3 bulan sudah harus bertempur habis-habisan mempertahankan tanah air kita dari penjajahan Belanda setelah kekalahan Jepang. Ulama kita tahu senjata kita nggak cukup, paling banter senjata kita itu ya senjata pemberian Jepang dan rampasan dari pasukan Jepang, ditambahi keris, golok, bambu runcing, ya sabuk apa lagi itu orang Jawa Pak. Ya, dan jimat-jimat yang lainnya keluar semua. Itu. Ngerti musuhnya ini luar biasa, pesawatnya, bomnya, semuanya, tapi dikeluarkan fatwa jihad bahwa orang Surabaya dan sekitarnya yang dalam masafah safar itu berapa kilo? 85 kilo sampai 90 kilo itu fardu ainin. Fardu berarti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Gresik itu fardu ainin Pak. Sebagai muslim fardu ainin itu dengan fatwanya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu fardu ainin. Yang Ponorogo, yang jauh, yang masafah safar itu fardu kifayah. Tapi kalau yang sekitar Surabaya nggak cukup, fardu ainin melebar sampai musuh bisa dikalahkan. Sampai kepada kita dituntut untuk berjuang seperti Rasulullah SAW, liyudhhirahu 'ala dini kulli, menjadikan agama ini menjadi arus besar, menjadi pemenang, sehingga negeri Nabi Muhammad SAW, Mekah, Madinah dan sekitarnya itu dikelola dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas amal-amal Islami kita. Dan dalam amal Islami tentu ada tadi Pak, kemenangan-kemenangan tamkin. Maka pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk tamkin atau macam-macam tamkin sesuai dengan level-level amal-amal Islam kita tadi. Ketika kita sebagai seorang mukmin, maka kita tamkin kalau kita bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pribadi muslim, kita sholat, kita pribadi. Kalau kita sholat saja masih keteteran Pak, masih belum lengkap sholat kita. Ketika punya duit, dihitung hartanya, akhir tahun dihitung, waduh Bu, Mah, ini sok nih Mah, zakat ini, astagfirullahaladzim. Mau kena nisab zakat malah astagfirullah. Waduh, udah Pak, belanjain apa kayak gitu biar gak jadi nisab. Atau dihitung-hitung, gak sampai nisab ini Bu, alhamdulillah. Ini waduh, gimana mau kesana-sananya kalau pribadinya masih ngakal-ngakalin agama, ngemplang zakat Pak, kalau istilahnya adalah mengemplang pajak kan, ini ngemplang
zakat nih, sudah mesti bayar zakat. Wah, bulan depan ini haul nih, haul genap 1 tahun nih zakat kita. Oh, dibelanjakan sekarang, ada pengeluaran sehingga tidak nisab. Nah ini namanya ngeplang zakat ini. Kalau di zamannya Imam Syafi'i orang begini nih dikenai denda apa? Dia tetap bayar zakat dan diambil separuh dari kekayaannya. Ini ketika tadi Pak sudah seperti Rasulullah sampai level di mana sudah punya pasukan, punya polisi yang menegakkan syariat, sehingga yang nggak mau bayar zakat bisa dihukum. Sekarang orang nggak sholat dihukum nggak Pak? Nggak dihukum, ya, nggak dihukum. Malah kadang-kadang itu kita sungkan kalau ke masjid tuh Pak, ya, lewatin orang nggak sholat tuh sungkan ya. Udah ngumpul banyak itu, kita jalan aja ke masjid. Jadi tamkin sesuai dengan amal kita menjadi seorang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah bisa menjalankan fardu agama kita ini secara personal. Itu sudah diberikan kemenangan yang luar biasa. Apalagi di zaman fitnah ini Pak, ya kan? Luar biasa. Sudah saya sampaikan kan kemarin, umat Islam saja ini secara personal aja Pak, yang sholat itu hanya 30% Pak, yang sholat. Kita kan di sini kayak kumpulnya kayak banyak banget ya sudah ya. Yang nggak sholat itu ya. Kita ini yang satu minoritas banget. Jadi masih pekerjaan kita berat. Pekerjaan kita masih harus lebih kompak lagi. Ukhuwah kita ini selalu dicoba ada yang namanya politik belah bambu kan Pak, zamannya Soekarno dulu ya kan. Ingat nggak Pak? Ketika partai Islam itu hanya satu, apa namanya Pak? Masyumi, ya kan? Wah, mesti ngeri semua ya, seluruh umat Islam di Indonesia punya satu partai doang, Masyumi. Wah ini mesti menang lah, ya kan? Maka digoyang sini, goyang sana, diinjek satu, diangkat satu, belah bambu, muncullah partai anu, akhirnya Masyumi hanya menduduki posisi kedua. Partai Nasional, partainya Soekarno, Masyumi, kemudian ketika PKI Pak. Yang keempat siapa? Partai NU. Coba kalau nggak pecah Masyumi, mesti nomor 1 selesai sudah, seaman ya. Sampai hari ini Pak, ada istilah ulama Nusantara, ada ulama dipecah, ulama pribumi, ulama pendatang. Ini bahaya Pak. Bahasa mereka itu narasi bahaya ini. Ya kan? Sampai ada pidato dari Jawa Tengah ngomongnya kita ini sedang dijajah oleh Arab. Nah, itu pada ketua PW Ormas Pak. Kita kan panggilan kita kan Pak D, Bude, diganti dengan Khaltu Amah, diganti dengan istilah. Itu kan orang Arab ngomong begitu bahasa dia. Ente, kenapa sih? Masa Anda juga akan merasa dijajah kalau baca sholat Al-Fatihah itu? Aduh, Arab nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan narasi buruk Pak. Dimunculkan istilah ulama Nusantara, ulama pribumi sama ulama pendatang. Itu namanya asobiyah. Ini fanatik kesukuan, fanatik kedaerahan. Ya. Ini yang dilarang oleh Islam. Ini haram Pak. Ketika terjadi Ansor sama Muhajirin mau berantem Pak, itu sudah memulus pedang. Nabi mengatakan da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan ini dakwah jahiliyah ini yang Ansor manggil teman-temannya Ansor, Madinah, ini kan pribumi Pak. Pendatangnya siapa? Muhajirin. Ini nih pendatang udah mulai berlaku nih.
Oh, yang muhajirin juga ayuhal Quraisy. Udah ketemu Pak di lapangan. Yahudi senang kalau itu ya kerjanya Yahudi. Lanjut kan gitu Pak. Rasulullah datang. Bagaimana mungkin kalian berhadapan-hadapan dengan membunuh pedang, sedangkan aku ada di hadapan kalian? Da'uha fa innaha muntirah. Tinggalkan seruan-seruan seperti ini, sesungguhnya dia seperti bau bangkai, muntinah. Jauhi seperti kalian menjauhi apa Pak? Menjauhi busuknya bangkai. Nah, kita juga pada level ini juga, maka tamkin sebagai personal seorang muslim, ya kita menjalankan apa yang bisa kita jalankan dari syariat Islam secara personal. Haji, maksudnya haji, ya kan, kalau sudah sampai istiqomah ya haji. Ya. Jangan ngarang-ngarang ini hajinya kayaknya terlalu Arab ini kayaknya. Kita bikin haji yang Nusantara kan. Ya kayak seperti Iran itu kan dia bikin ajaran di mana kalau tawaf mengelilingi makamnya Husain itu lebih besar pahalanya daripada tawaf Ka'bah. Itu karena semangat versinya Pak. Persia kita ini Persia, negeri yang dulu berjaya. Kenapa sekarang kita kok jadi Islam, kemudian bukan Islam dikatakan Arabnya itu loh Pak. Kebencian kepada kaum. Itu tamkin yang pertama, yaitu bagaimana seorang pribadi muslim itu bisa menjalankan semampunya apa yang Allah syariatkan pada level pribadi Pak, pada level pribadi. Tidak boleh pribadi kemudian melakukan kisos Pak. Melakukan kisos, anaknya nyolong, tongkatnya dipotong sendiri. Karena Allah mengatakan apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tanganmu. Ini bukan kewajiban pribadi Pak, ini sudah kewajiban negara, kan? Tuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau jadi pembunuhan sengaja, maka kamu berhak untuk kisos. Nah, ini juga nggak boleh kisos swasta ini Pak. Ya. Wah, ini anakku dibunuh si fulan, besar kisos. Nah, nggak bisa, ini bukan level personal, ini levelnya sudah nanti itu, ya kan? Kita seorang dai tadi. Bagaimanapun siapapun kita adalah dai. Tamkinnya seorang dai adalah tersampaikannya ajaran Islam kepada objek dakwah. Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Siapa sih yang nggak bisa menyampaikan satu ayat Pak? Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Ya, harus sampai ini. Bahwa kan bisa tuh, sudah ada yang punya cucu kan Pak? Anaknya mungkin 3, sama mantunya berarti jadi 6 sama cucunya jadi bisa sampai 15, 20 kan Pak? Di WA anak ngumpul, bawa istri, cucu, istri dan anakku semuanya. Ada apa? Pengajian. Ustaz siapa? Aku sendiri. Loh, sejak kapan Bapak jadi ustaz? Sejak hari ini. Jamaahku ya, anakku, mantuku ya, cucuku. Sampaikan tuh, qul huwallahu ahad. Walau ayat artinya seorang muslim siapapun kita punya kewajiban semampu kita untuk berdakwah walaupun itu satu ayat. Misalkan cerita tentang Nabi Sulaiman baca Quran, kemudian dalam Al-Qasas, ya kan? Ada cerita Nabi Sulaiman ngumpul. Kalau nggak ngumpul tak keluarkan dari
100 anak loh. Warisan terancam. Mesti datang. Tapi kalau bukan sanak famili kan, ngapain lo? Sok ustad lo. Juga kalau ngaji belum fase udah sok ustad. Itu kalau orang lain, ya kan Pak? Itu. Apalagi kalau anak cucu kita itu kemudian terinspirasi oleh kakeknya, oleh bapaknya, itu menjadi amal yang terus bergulir. Anaknya bilang, "Mak, biasanya jam segini kakekmu dulu ini dikir, baca surat ini, surat itu." Oh ya, gitu ya. Ya, yaudah kalau gitu saya melanjutkan tradisi eyang saya. Loh, itu pahala eyangnya itu walaupun sudah meninggal dunia terus dapat kiriman dari cucu-cucunya. Karena Nabi mengatakan mandala ala man sana sunatan falaha ajruha falahu ajruhu. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membiasakan kebaikan, maka dia dapat pahala. Jumat ini kan hari yang baik, saya kan sedekah deh. Minimal 100.000. Terus dia biasakan. Kemudian ada orang yang terinspirasi oleh kita, oleh bapak tersebut, kemudian ngikutin nyontoh bapak itu. Yang pertama itu dapat pahala, Pak. Kemudian anaknya ngikutin. Kemudian anaknya sampaikan ke cucunya, nih eyangmu nih kebiasaannya nih nak, Jumat begini tuh infak. Mesti infak, mesti enggak, mesti infak. Atau ngasih makan orang nih, sedekah nih, ditirukan sampai cicit-cicitnya itu terus. Itu dakwah. Orang bisa menyampaikannya itu sudah satu kemenangan tuh Pak. Satu tamkin itu. Tidak mudah loh. Padahal kita bisa gitu. Jadi kan punya anak mantu kan kalau dibilangin mertuanya kan mantu Pak. Mana ada mantu terus ada apa? Ya kan mesti nggih. Apa itu? Ya takdim lah ke mertua ya kan, durhaka atau dicabut hak ininya, kemantuannya ya kan? Tapi kadang kita nggak lakukan itu ya kan, padahal kita bisa punya peluang. Kalau kumpulin masyarakat kan tidak mudah ya. Rasulullah SAW ketika mendapatkan tugas berdakwah Pak, itu datang surat Iqra Pak ya. Nabi itu kerjaannya apa pas surat Iqra itu Pak? Kerjaannya itu tidur Pak, selimutan, ketakutan dengan dirinya sendiri. Ini apa yang datang dari mana pun apa ya? Kan belum dapat wahyu lain Pak, belum ada cerita tentang malaikat, belum ada cerita apa ya. Ini ditafsirnya ini setan ini. Sampai Nabi ketakutan sendiri dengan kejadian di Gua Hira itu Pak. Kan pulang dengan keringat dingin ya, kemudian Nabi guluguh atau namanya demam seperti itu, sampai istrinya Nabi kata zamiluni dathiruni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Kemudian dia aku akhsha ala nafsi, Khadijah, aku ketakutan dengan diriku, apa yang akan terjadi ke depannya ini. Saya didatangi makhluk yang malaikat Jibril itu tampil dengan bentuk aslinya Pak, bukan datang seperti orang, tapi dia bentuk aslinya. Kalau jenengan paling sudah pingsan itu. Yang jenengan lagi di Gunung Lawu gitu misalnya, sendirian tiba-tiba datang makhluk kayak begitu, langsung pingsan jenengan. Karena memang nggak pantas dari Nabi. Nabi sendirian Pak, 10 hari di puncak gunung Nur itu, Jabal Nur itu. Kemudian di malam yang gelap gak ada lampu sama sekali, datang makhluk seperti itu. Nabi setelah dapat Iqra itu bukan kemudian terus selamat jadi Nabi, selamat jadi Rasul, nggak ada Pak. Nggak kayak kita baru dari jadi RT aja harus selamat syukuran. Ya kok ini jadi Nabi nggak disyukuri Pak. Takut ini apa ini? Kata Khadijah nggak usah takut.
Kamu kan orang baik, kamu kan masih makan orang miskin, kamu kalau ada tamu dijamu, orang zalim kamu tolong. Nabi enggak, iya. Mulai pede gitu ya, pede bahwa apa yang terjadi ini kebaikan bukan keburukan. Maka Nabi mulai gak berani keluar rumah, Pak. Lepas sudah kok nggak datang lagi ya, gitu. Sebulan nggak datang lagi. Ini makhluk ini kemana ini? Apa cukup cuma ini doang Iqra sampai ayat 5? Terus ini suruh ngapain nih? Kan belum jelas, cuma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wow. Ini sesuatu yang baru, informasi yang baru, ini ilmu ini. Cuma kan suruh ngapain belum tahu. Setelah dikasih semangat oleh Khadijah, ya kan, innaka tuqiru tuyuf, kamu kan suka jamu tamu. Apa salah? Kamu selama ini sebagai sosok pribadi yang sosial banget gitu. Mulai Nabi keluar, kok nggak datang lagi ya? Nabi dekat-dekat ke Jabal Nur, siapa tahu datang lagi ke Jabal Nur. Nggak datang juga, Pak. Sampai 6 bulan. Nah ketika datang lagi, Nabi takutnya datang lagi, langsung kabur. Maka turun surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang selimutan. Orang kalau maaf ya, dalam tanda petik stres ya, tertekan itu maksud saya, tertekan. Itu kan dia di dalam rumah, kemudian di kamar, ya kan, terus keruduan, ya kan, mengucilkan diri kan itu. Itu merasa udah yang paling aman ya itulah. Apalagi dingin-dingin Pak ya, kayak di puncak. Udah masuk kamar, udah selimutan, udah tidur berkasa akan dunia sudah milik dia. Dunia luar nggak peduli. Maka datang malaikat Jibril, ya ayyuhal mudaththir, yang awal ya ayyuhal muzammil. Itu ya sudah betul selimutan juga Pak. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Jangan malah tidur, jangan malah ketakutan sendiri. Tegakkan sholat malam. Ini mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Berdiri. Serukan dakwah. Dakwah. Waduh. Dakwah tauhid. Wow, di negeri yang ratusan berhala, Pak. Wah. Angker. Ya kan? Ada pohon gede satu aja udah angker. Ini berhalanya ada yang gendut, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, yang ada kayak obor-obor begitu. Angker. Ngeri. Setannya gede-gede, demitnya gede-gede, druwonya, banaspatinya. Ini kalau orang Indonesia ini model-model setan, ya. Suster ngesot, kolor hijau, ya Pak. Wah, ini berat. Belum lagi pendukung kemusyrikan itu pamannya sendiri, dari mulai Abu Lahab, Abu Thalib. Kalau jenengannya jadi nabi ketika itu, mungkin dakwahnya nggak sampai ke Indonesia, Pak. Aduh, ngadepi pamanku, aduh. Ini sama saja ini perang dengan saudara sendiri. Gak usah dakwah-dakwah aja lah, gitu Pak. Betul, ketika Nabi memberanikan diri naik ke Jabal Sofa, gunung Sofa itu Pak. Sekarang sih nggak kelihatan gunung ya kalau jalan umroh, Sofa. Itu kayak bukan ya sudah begitu kayak merasa bahwa itu adalah gunung ya. Dulu itu gunung. Nabi berdiri di Bukit Sofa, menyampaikan ceramah tauhid. Nanti akan ada hari kiamat, ada begini. Langsung pamannya Abu Lahab langsung interupsi, kalau kita interupsi. Wah, pamannya Pak, mestinya pamannya kan dukung, wah anakku ponakanku jadi nabi, mestinya kan dukung. Ini bukan, malah orang yang pertama kali memusuhi. Tabalaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kurang ajar kamu Muhammad. Kira-kira begitulah bahasa kita.
terlaknat kamu Muhammad. Alihada jama'ta, kamu kumpulkan ini semua untuk mendengarkan kultum kamu itu. Kalau kita kan kultum, Pak. Untuk mendengarkan kultum antum itu. Kira-kira jenengan telah jadi nabi, kira-kira besok naik Jabal Sofa nanti nggak Pak? Raya. Baru kultum udah di interupsi. Turun loh, kira-kira begitu bahasa kita. Tapi Nabi sabar. Ini kemenangan. Orang bisa sabar berdakwah gitu, tidak mutung, dalam dakwah. Ya kan? Saya juga dulu ingin mutung Pak, ya kan? Masa saya ceramah nikah itu belum apa-apa, amin, kurang ajar. Dilamain mestinya dipanjang. Ya, seorang waktu itu masih umur berapa? 20-an sekian lah baru selesai S2. Itu dibegitukan langsung lemes banget. Pengennya ya Allah, nggak mau lagi kalau diminta untuk ceramah nikah terus trauma Pak. Tapi pikir-pikir lama, ya ngapain kamu trauma begitu? Ngumpulin orang lo susah. Maka kamu bisa ngumpulin orang sekian ratus gitu, bisa nggak? Hari saya ngomong dengan bisa sendiri. Nggak bisa kan? Ini orang udah ngumpul terus minta kamu ceramai, ini kan sudah kemenangan. Ya bukan, yang amin kan nggak semuanya toh. Yang kurang aja, yang kejawen aja itu yang amin tuh panasan dia. Yang kejawen, yang lainnya kan mungkin 5-10 orang kan mengambil satu petunjuk hidayah. Jangan pedulikan yang amin-amin tadi itu. Ya cuma diaturlah, jangan lama-lama, bagaimana bisa agak enjoy orang gitu kan. Kamu belajar lagi bagaimana menyampaikan di tablet, bagaimana dan sebagainya. Ya walaupun sekarang masih trauma juga sedikit, tapi ya karena memang tujuannya dakwah, bagi saya sudah bisa menyampaikan itu sudah Allah berikan anugerah pada saya. Jadi tersampaikannya kita sudah menjalankan dakwah itu sudah kemenangan sendiri Pak. Takdir itu. Karena kalau kita bisa ngomong, nggak berani ngomong, apa kata Rasulullah? Walaysa min wara'i dzalika khardalun minal iman. Kalau kita wes nggak punya kekuasaan, nggak mau ngomong juga, terus kamu juga nggak benci sama kemungkaran. Kata Nabi, gak ada iman lagi. Walaysa min wara'i dzalika khardalun minal iman. Gak ada lagi sebiji sawi iman kamu, gak ada. Itu namanya pengecut. Maka kalau ada orang yang luar biasa saya pernah dapat video orang yang dakwah di daerah-daerah minoritas Pak, Masya Allah. Itu kita akui mereka menang Pak. Luar biasa. Jam 7 bisa jam 5. Waduh. Ya. Itu dakwah. Nabi tentu sebagai manusia itu trauma juga. Dengan trauma itu. Aduh. Tapi Nabi terus bergerak. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Oh, kata Allah, mulai dari keluarga dekat dulu deh. Ya kecuali Abu Lahab. Pending dulu Abu Lahab. Yang lainnya Ali dulu. Ali masuk Islam, masih kecil sudah masuk Islam. Kemudian paman-paman yang lainnya satu persatu masuk Islam. Lalu kemudian mulai keluar. Itu sudah satu kemenangan. Bagi seorang dai sudah bisa menyampaikan. Karena apa? Tugas kita menyampaikan. Yang berikan petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dibebani seorang muslim. Nasihat kita tuh mesti diterima. Kadang-kadang kita inginnya nasihat kita tuh
Kalau nggak diterima, butuh kan Pak? Apa bahasa Jakarta yang butuh? Ngambek kan gitu ya. Misal udah kurang apa, udah kasih nasihat semuanya budak semuanya. Nah ini ngambek nih. Ya memang tugas kita sebagai dai itu memberikan nasihat yang terbaik, ya kan? Kok nggak diterima? Jangan ngambek, terus memberikan nasihat, memperbaiki nasihat kita. Nggak boleh berhenti sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kemudian kita bisa, itu satu kemenangan, Pak. Saya cerita diri saya, bukan apa-apa, mungkin tahan minit Pak ya. Saya masih kuliah di Jakarta. Di kampung saya itu ada fenomena Pak, kumpul kebo. Ya. Jadi istilahnya Pak D-an, Pak. Ya Pak D-an, padahal bukan Pak D-nya. Tapi di akunnya tuh ini Pak D gitu. Lama-lama kok banyak kali Pak D di sini. Sebagai seorang mahasiswa masih kuat, punya dikit ilmu silat kan gitu ya. Wah ini nggak boleh dibiarkan, datangi Pak RT. Ya saat ini sudah diam Mas, tapi gimana ya nggak enak lah Mas. Nggak enak, permukaan kok nggak enak. Padahal Pak RT-nya bapak saya sendiri. Akhirnya saya cari dukungan bapak yang lainnya, teman-teman sahabatnya bapak saya, Pak Kasban, Pak Wito, Pak apa gitu, saya ngobrol. Iya Mas, lah bapakmu itu loh, yang ada bapakku nih. Ini kan, sampean ngapain? Mau sampean kan, wah fisiknya begitu. Udah Mas Hari aja, ya Mas Hari aja. Ya udah Bismillah, saya nunggu waktu yang tepat, si Pak D-nya nggak di rumah, saya datangi itu perempuannya sama ibunya, saya bertamu. Ya daging Pak, karena situ ada arit ya Pak. Soalnya ada arit, ada linggis. Aritnya juga macam-macam, arit yang gitu, jika ada yang untuk rumput, wah ini duduknya harus siap-siap ini. Lagi ngomong baik-baik, datang Pak D-nya Pak. Wih, ini apa kejadiannya nih, Pak D-nya datang nih. Oh Mas Hari, gitu. Yang tenopo, ini boleh ini. Tapi ketika saya sampaikan Pak, Masya Allah, kita tuh kadang ketakutan dengan pikiran kita sendiri ini. Kalau akhirnya dipakai bacok saya gimana? Itu linggis saya kalau diangkat bagaimana itu? Saya sampaikan dengan niat saya yang baik, niat tulus itu kepada mereka. Mereka kemudian malah terima kasih Pak, ini Mas Hari saya juga isi perempuannya nangis geru-geru. Udah nggak usah khawatir, nanti isi Mas Hari ini malu-malu, enggak, tenang aja. Nanti saya ngomong sendiri dengan Pak Mudin, udah. Nanti biar dinikahkan Pak Mudin dihadiri oleh Pak RT dan sekitarnya sudah. Nggak usah mikir macam-macam. Jadi nggak ada cerita arit lagi Pak. Itu adalah kemenangan. Kita melawan rasa takut kita, melawan dari pikiran-pikiran kita yang enggak, kemudian kita sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita sampaikan. Kalau nggak bisa marah ya sampaikan nasihat yang baik. Datang baik-baik, assalamualaikum, dengan baju yang baik dan juga niatan yang baik, sikap yang baik, dan ini sampai kalau memang kita itu tulus sampai ke hati mereka, karena bahasa kita akan sampai, nggak akan merasa menggurui, tapi memang bahasa kepedulian kita akan sampai ke mereka, dan mereka kemudian bersyukur, terima kasih Pak. Kemudian selama ini mereka terhantui, sebetulnya juga merasa nggak enak, juga merasa berdosa dan sebagainya. Dengan begitu selesai masalah. Dan saya pribadi juga merasa ya Rabb, alhamdulillah. Ini seorang dai ketika sudah bisa menyampaikan itu sudah sebuah tamkin, itu namanya sudah Allah berikan kemenangan, berikan kemudahan kepada kita. Nah ini bentuk yang ada dulu. Iya, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Baik, saya tutup dengan kisah Rasulullah SAW pada tahun kelima Hijriah. Kaum muslimin berangkat ke Mekah bersama Nabi untuk umroh. Tapi kemudian dihadang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, sehingga Nabi tertahan di perbatasan sebelum masuk ke Masjidil Haram, Mekah. Terus kemudian akhirnya terjadi perundingan yang disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Hudaybiyah, karena di daerah Hudaybiyah. Yang isi perjanjiannya, perdamaiannya itu menurut kita, menurut sahabat itu merugikan. Salah satunya adalah perjanjiannya adalah tidak ada lagi perang, damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada masalahnya. Gencatan senjata 10 tahun, masalah. Kemudian yang kedua, umrohnya ditunda tahun depan, nggak boleh tahun sekarang. Nah, ini mulai gelisah nih sahabat nih. Sudah pakai ihram loh, perjalanan dari Madinah loh, sudah sampai pinggiran Mekah, nggak jadi. Tanggung banget kira-kira gitu lah ya. Perjalanan udah jauh, ya kan? Kalau naik bis aja berapa jam, Pak? 5 jam. Ya, 5 jam. Zaman dulu pakai onta berapa itu? Seharian, 2 hari. Ya, kalau naik onta itu ya 3 hari 2 malam. Ya. Sampai tinggal dikit aja umroh nggak jadi, pakai ditunda besok gitu. Sahabat mulai, tapi kok gini ya, kalah dong kita ini. Yang ketiga lebih parah lagi, Pak. Ketiga ini, kalau ada orang Mekah yang kabur ke Madinah, ini kan hijrah pada masa-masa hijrah. Kalau ada orang Mekah hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad harus mengembalikan mereka ke Mekah. Harus ditolak, nggak boleh diterima di Madinah. Tapi sebaliknya, kalau orang Madinah ada yang murtad misalkan, kemudian pulang ke Mekah, nggak boleh diambil. Umar yang ototnya itu, lima danuk ini dinina daniyah, nggak bisa nahan musibah sudah. Kenapa kok kita untuk membela agama kok kita ecek-ecek begini nih, daniyah? Kok kita kalah sih? Agama kita kan benar. Ya Rasulullah, alasanahnu ala haqqin. Ya Rasul, bukannya kita dalam kebenaran? Iya. Kenapa nutri dari yang di dinina? Kenapa kita kok cemen gini? Ya kan? Semua diam, termasuk Abu Bakar diam aja. Dalam hati itu ya benar juga sih kan itu. Tapi kan ini Nabi, keputusan Nabi. Gak mungkin Nabi salah, mesti dapat wahyu, mesti dari wahyu ini. Cuma kalau dipikir-pikir sendiri, enakan orang Quraisy, rugi udah kita balik ke Madinah. Kemudian kalau ada orang Islam pindah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Terus kalau orang Islam balik ke Mekah nggak boleh diambil lagi. Umar tuh keliling-keliling Pak ke sahabat ini gitu kan. Dia kan Rasulullah sampai begitu Pak. Hampir murtad dia Pak. Dia Rasulullah kan? Iya. Tapi kenapa kok untuk urusan agama kita yang benar kok kita ngalah begini nih? Itu. Sampai sahabat itu ketika disuruh potong rambut untuk membatalkan ihramnya, nggak ada yang potong rambut. Begagal kayak dia. Kok gini sih? Kok gini ujung-ujungnya? Gitu. Padahal udah pamitan keluarga umroh ini, ya, pulang nih kalau ditanya nanti gimana? Ya. Sampai Nabi itu marah melihat sahabatnya suruh potong rambut gak mau, suruh nyembelih hewan kurbannya gak mau juga, bengong semuanya, bukan menolak tapi diem gak melaksanakan. Akhirnya masuk ke tenda,
Nabi ketemu istrinya Maimunah, Ummunah Maimunah, katakan Nabi, mereka itu bukan nggak mau memenuhi perintah kamu, tetapi mereka itu belum percaya bahwa akhir perjalanan umrohnya itu ternyata nggak jadi. Terus gimana cara? Udah jenengan baginda keluar, panggil tukang cukur panjenengan, potong hewan kurban jenengan. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah nanyain Umar mana, udah keluar, potong rambut, cukur rambut, potong hewan sudah. Ketika sahabat lihat Nabi keluar kemudian memotong rambutnya dan menyembelih hewannya, langsung mereka juga pada cukur, pada motong sampai kayak mau beleh-belehan itu, Pak. Gitu. Tapi Umar masih cukur, sebenarnya Umar masih nggak terima Pak sini itu, Pak, nggak terima. Terus pulang. Di tengah pulang itulah kemudian turun surat Inna fatahna laka fathan mubina. Kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kamu, kemenangan yang besar. Wow. Umar langsung pucat Pak mukanya, Pak. Pucat ya. Langsung mendatangi Rasulullah SAW, minta maaf, minta ampun. Sampai beliau masa tuanya itu kalau ingat cerita ini, dia takut kalau dosanya dulu nggak terampuni, Pak. Karena dia kurang ajar pada Rasulullah dan mencoba memprovokasi sahabat. Kalau dia ingat peristiwa itu, dia takut sendiri, Pak. Jangan-jangan ini nggak ditebus oleh Allah, nggak diampuni sama Allah. Habis aku nanti di akhirat itu, gitu kan? Tapi justru kenapa dianggap fathan mubina? Dengan ini kemudian Allah berikan kesempatan umat Islam untuk berdakwah sampai ke Eropa, Pak. Menyebarkan Islam ke Persia, ke Eropa, ke Mesir, kemana-mana dengan suratnya Rasulullah SAW itu. Islam menjadi mendunia, Pak. Ini fatahna fathan, ini kemenangan yang besar. Apa itu? Tersampaikannya Islam kepada seluruh manusia. Ya ada yang beriman, ada yang ragu-ragu, ada yang melawan. Yaitu dakwah. Tapi itu adalah fathan mubina, itu adalah kemenangan, itu adalah demikian jamaah sekalian. Langsung itu doa ya. Mari kita lanjutkan pada bulan depan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, negeri kita tercinta dan saudara-saudara kita yang masih berjuang di Palestina dan sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara min indika ya qahhar ya jabbar. Allahumma ayyidhum bi junudika lam tukhar. Allahumma ayyidhum bil malaikati allati anzaltahu fi badrin wa uhudin wa sa'idin wa zawati ma'a rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.